Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasbirahu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ardo tunadi kulla yaumin bi asri kalimati wa taqulu. Al-hadis. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya atas izin dan rahmatnya saat ini kita hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu masjid, dalam rangka ibadah, baik ibadah wajib maupun sunnah. Untuk itu kita harapkan doa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang tengah kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Dan tidak lupa semoga salam serta sholawat dicurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan kepada kita, di mana Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua makhluk Allah khususnya manusia akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Dan sebelum mati dicoba dengan dua cobaan. Yang pertama adalah baik, yang kedua kejelekan. Nah, untuk itu mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia atau mati, kita dalam keadaan husnul khotimah, yaitu selalu berbuat baik. Dan sekarang kita masih hidup, artinya masih di atas tanah atau di punggung bumi. Dan nanti kita akan disimpan di dalam tanah atau di punggung bumi. Sedangkan hidup yang lama adalah di perut bumi. Apabila kita mati dikubur, adanya di perut bumi, tidak tahu mungkin kita nyaman, enak, bahagia. Tapi pasti yang diharapkan oleh kita adalah tatkala ada di perut bumi, kita merasa bahagia. Oleh karena itu kesempatan, mumpung masih ada di atas bumi, marilah kita berbuat amal soleh. Dan Allah sayang kepada orang yang beriman, walaupun bahwa kita akan mati, tetapi Allah tetap sayang kepada orang yang beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati sebelum menjadi orang muslim yang benar. Sehingga patut kita berdoa, saat ini kita masih diberi kekuatan iman, sehingga kita insya Allah menjadi orang muslim yang benar, selalu melaksanakan kebaikan. Oleh karena itu hadirin, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, innal ardo tunadi kulla yaumin bi asri kalimati wa taqulu. Dari Anas bin Malik berkata, bumi setiap hari menyeru kepada manusia dengan 10 seruan.
Jadi tiap hari bumi itu memberitahu kepada kita selaku manusia yang nantinya akan ada di perut bumi. Seruan yang pertama, kata bumi, yabna adama tas'a ali dohri wa masiru ka bibatni. Kata bumi, wahai anak Adam, kalian berjalan di atas punggungku, sedangkan tempat kembali kalian adalah di dalam perutku. Yang kedua, kata bumi, watashi ala dohri watu adabu fi batni. Kata bumi, kalian berbuat dosa di atas punggungku, sedangkan kalian akan disiksa di dalam perutku. Yang ketiga, bumi berkata kepada kita, watahdaku ala dohri watabki fi batni. Kata bumi, kalian tertawa di atas punggungku, padahal kalian akan menangis di dalam perutku. Yang keempat, watahroku ala dohri watahjanu fi batni. Kata bumi, kalian bergembira di atas punggungku, tetapi kalian akan bersedih di dalam perutku. Yang kelima, wajazma'ul mala ala dohri watandamu fi batni. Kalian mengumpulkan harta di atas punggungku, sedangkan kalian akan menyesalinya di dalam perutku. Yang keenam, bumi berkata kepada manusia, wa ta'kulul haroma ala dohri wa ta'kuluka didanu fi batni. Kalian memakan barang yang haram di atas punggungku, sedangkan belatung akan memakan tubuhnya di dalam perutku. Yang ketujuh, kata bumi, watahtalu ala dohri watadilu fi batni. Kalian bersikap sombong di atas punggungku, sedangkan kalian akan menjadi hina di dalam perutku. Yang kedelapan, watamsi ala dohri wataqo'u hajinan fi batni. Kalian bisa berjalan bersukaria di atas punggungku, sedangkan kalian akan sedih di dalam perutku. Yang kesembilan, watamsi pi nuri samsi wal qamari wasiraji ala dohri wataqo'u fi dulumati fi batni. Kata bumi, kalian bisa berjalan di bawah cahaya matahari, bulan, dan lampu di atas punggungku, sedangkan kalian akan berada dalam kegelapan dalam perutku. Dan yang ke-10, kata bumi, watamsi alal hazami'i ala dohri wataqo'u wahidan fi batni. Kalian bisa berkumpul-kumpul di atas punggungku dengan anak, istri, saudara, sedangkan kalian akan tinggal sendirian di dalam perutku. Nah, itulah hadirin yang perlu kita ingatkan bersama, bahwa sekarang enak kita di punggung bumi, tetapi tidak lama kita akan di perut bumi. Sedangkan lamanya diam ada di perut bumi. Apabila kita ke kuburan, banyak yang sudah 100 tahun, 70 tahun. Sedang di perut di atas bumi paling aja 50 tahun. Paling lama 85 tahun, 100 tahun. Tapi yang lama adalah di perut bumi. Nah, oleh karena itu hadirin, tergantung orang. Apabila orang sebelum mati beramal soleh, tatkala mati dia berkata, qadimuni, segerakan aku simpan di perut bumi, sebab sudah kelihatan tempatku yang indah, nyaman, bahagia. Itu adalah akibat sebelum mati beramal soleh. Tapi bagi orang yang waktu hidup jauh dengan agama, tatkala mau dimasukkan ke perut bumi, Rabbi rji'un, Tuhan, aku tidak sanggup diam di sini, sebab sudah diperlihatkan tempatku mengerikan. Maka hidupkanlah seminggu saja. Yang pertama adalah ingin sedekah. Sedekah adalah pahala yang begitu membahagiakan.
Kata Allah, percuma kalian bilang begitu. Alam barzah sudah menunggu, roh sudah diambil. Nah itulah sedihnya. Maka dari itu hadirin, bagaimana jalan keluarnya agar kita indah di perut bumi? Kata bumi, aku adalah rumah tempat menyendiri. Aku adalah rumah yang penuh dengan kengerian. Dan aku adalah rumah belatung, bekal persiapan apakah yang telah engkau siapkan untukku, kata bumi. Maka kata bumi, aku adalah rumah pengasingan, jadi kaulah bacaan Al-Quran temanmu di dalam kubur. Jadi apabila tidak ingin diasingkan, tatkala mati di dalam kubur, bacalah Al-Quran. Insya Allah tatkala masih hidup sering membaca Al-Quran, kubur menjadi lega, dikubur menjadi nyaman. Itulah hadirin hikmahnya membaca Al-Quran. Aku adalah rumah kegelapan, maka terangilah aku dengan sholat malam. Tahajud, di sana kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain sedang tidur nyenyak, tapi kita langsung berhadapan dengan Allah, mohon doa. Insya Allah tatkala di perut bumi akan terasa bahagia. Tempat tidurku dari tanah, berilah kasur dengan amal solehmu. Jadi walaupun tempat tidur dari tanah, kita juga suka lihat bantalnya tanah digulutuk-gulutuk. Tapi apabila kita beramal soleh, nikmat tidur nanti di perut bumi. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan solihah. Apabila kalian ingin enak bertemu denganku, maka waktu hidup beramal soleh, kata Allah. Aku adalah sarang ular berbisa, berilah penolaknya dengan bismillahirrahmanirrahim dan cucuran air mata tobat. Bertobatlah. Sebelum mati bertobat kepada Allah, rekam masa lalu. Punya kesalahan terhadap istri, anak, orang tua, teman, kerabat. Barulah minta ampun kepada Allah. Sebab meminta ampun kepada Allah syaratnya menerima dulu atas kesalahan. Adam dosanya hanya satu, tetapi disiksa oleh Allah sekian ratus tahun tidak bertemu dengan istri. Maka dia bertobat kepada Allah dengan mengakui kesalahan sendiri. Bahwa aku ini adalah orang dolim. Apabila engkau tidak mengampuni, aku menjadi orang yang rugi. Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Doa bisa diampuni apabila pertama mengakui kesalahan dan langsung berbuat baik, insya Allah. Seseorang kehilangan barang merasa menyesal, tapi setelah ketemu bahagia, lebih baik barang yang berharga. Ketemu lagi bahagia. Allah lebih bahagia tatkala orang berbuat salah langsung bertobat. Nah, sekarang kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Aku adalah rumah malaikat Munkar dan Nakir, kata bumi. Maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah agar engkau bisa selamat dari siksanya. Itulah hadirin solusinya dari tanah memberitahukan kepada kita, walaupun aku ada tempat mengerikan dan ada binatang untuk memakan kalian, tapi tatkala masih di punggung tanah, mengucapkan la ilaha illallah, sering membaca Al-Quran, sering sholat tahajud dan sering bertobat, nanti akan indah terasanya di dalam tanah. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu diberi kekuatan lahir batin, sehat walafiat, dan diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu melaksanakan baik dan mampu menjauhi dari perbuatan salah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.